Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di pinggir Jalan Barito, Semarang Timur, di depan Masjid Al-Azhar. Dengan cuaca agak panas. Ini memang bangunan baru ya. Masjid ini baru dan terletak di dekat sebuah gereja. Jadi ini di perkampungan pinggir kota. Ini gerejanya ya, community church, artinya perkumpulan gereja nih. Namun selama ini tidak terjadi apa-apa. Dari dulu ya biasa-biasa saja. Dan saya ini sering jagong di situ. Ada warung, saya sering ngomong-ngomongan dengan tetangga gereja yang nggak masalah, nggak ada apa-apa. Kegiatan masjid juga tidak mengganggu. Nah, itu sudah jelas ya, beda gereja dan masjid beda. Namun ada yang tanya, kalau masjid dengan musola itu bedanya apa lah gitu. Itu yang ditanyakan orang. Ya, kita coba untuk kita kupas ya. Kalau masjid itu kan sebetulnya tempat untuk sujud, itu bahasa Arab sajadah ya, ada mimnya menjadi ismu makan atau tempat untuk sujud atau zaman waktu sujud. Dimanapun kita berada bisa sujud karena bumi ini tempat untuk sujud. Artinya masjid dalam arti umum. Namun ada masjid dalam arti khusus ya. Dalam arti khusus itu disepakati itu hanya untuk sholat, hanya untuk sujud ya. Dan dibatasi luasnya, lebarnya dengan benda atau dengan bangunan. Sehingga akhirnya tercipta hukum-hukum yang berurusan dengan masjid, seperti doa masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, iktikaf di masjid gitu ya. Sedangkan musola, musola lain lagi. Kalau musola itu dibangun ya, tidak disepakati untuk masjid ya. Jadi setiap orang itu bisa bangun musola dan bisa milik pribadi, atau kalau di Jawa ya langgar suro itu ya. Maksudnya apa? Bisa dipakai untuk leren-leren istirahat kalau kerja, bisa dipakai untuk jagong-jagong, minum-minum, makan-makan, bisa dipakai untuk sholat, itu musola. Biasanya musola itu kecil ya, jangkauannya kecil, tidak sampai satu kelurahan ya. Kalau masjid itu memang jangkauannya besar ya, dan waktu bangun itu disepakati memang untuk masjid dan sudah diserahkan kepemilikannya kepada umat Islam. Artinya ada wakaf, tidak boleh dimiliki secara pribadi kalau masjid ya. Walaupun bisa seseorang itu bangun masjid, tapi harus ada surat wakaf, harus ada ikrar diwakafkan untuk umum. Nah, kalau dipakai untuk Jumatan, sholat Id, itu namanya masjid jami ya. Sedangkan musola itu bebas, bisa dimiliki pribadi, kadang-kadang nanti bisa berubah fungsi. Nah, kecuali kalau diwakafkan itu nanti ditulisi zaman dulu ya, ditulisi langgar wakaf atau musola wakaf. Nah, kalau sudah itu yang milik umum ya. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau sholat tahiyatul masjid itu harusnya di masjid. Nah, di musola selain masjid itu tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, atau tidak dianjurkan iktikaf. Iktikaf itu, ini menurut Imam Syafi'i, itu di masjid, yaitu tempat yang disepakati untuk umum, untuk ibadah umum, jangkauannya besar, dan
sudah diwakafkan untuk umum. Dan satu lagi, kalau masjid itu ada kewajiban syiar Islam, harus ada jamaah 5 waktu, dan juga ada dakwah-dakwah seperti pengajian-pengajian, lalu kegiatan-kegiatan agama. Ini wajib, kalau masjid harus kelihatan syiar Islamnya. Kalau musola kan kecil kan tidak mesti harus ada seperti itu ya. Ini bedanya seperti itu. Kalau mengenai fungsinya itu sama saja, masjid musola ya untuk sholat ya, cuman ada bedanya itu tadi sedikit ya. Kalau musola itu agak bisa dimiliki secara pribadi ya, mungkin setiap orang bisa bangun langgar musola, meskipun setiap orang boleh sholat di situ, namun itu belum bisa disebut sebagai masjid untuk umat Islam ya, dan tidak ada kewajiban untuk syiar di daerah situ. Namun kalau masjid itu harus milik umat Islam, ada ikrar wakaf, dan wajib ada syiar agama Islam di daerah situ yang dekat dengan masjid. Mudah-mudahan ini benar ya. Mohon maaf kalau memang masih banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah